Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Bagaimana kabar saudara-saudaraku sekalian, para mursyidin, para khalifah, para jemaah pengamal tarekat Naqsabandiyah dimanapun saja berada. Harapan saya semoga di bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan semogalah kita dapat istiqomah menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah. Baiklah para sahabatku sekalian, para mursyidin dan para jemaah tarekat Naqsabandiyah dimanapun saja berada. Pada kali ini saya akan coba membicarakan tentang suatu perkataan yang selalu kita dengar. Orang mengatakan bahwasanya ada tuduhan-tuduhan yang kurang baik kepada para pengamal tarekat. Tuduhannya itu yaitu mereka mengatakan bahwasanya apabila sudah mencapai makom ma'rifah maka tidak perlu sholat lagi. Nah, di sini perlu kita lakukan. Kita harus berani menyatakan kebenaran atas pembelaan amalan tarekat Naqsabandiyah ini. Nah, yang pertama sekali supaya tuan-tuan ketahui bahwa amalan tarekat Naqsabandiyah ini adalah bersumber dan bersanad dari Rasulullah SAW sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi, ilmu tarekat ini adalah bersanad sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah lah sendiri yang mengajarkan ilmu tarekat ini ya melalui sahabatnya Abu Bakar Siddiq, dan terus turun temurun sampailah kepada kita. Jadi manusia sendiri, manusia yang paling agung sendiri yaitu Rasulullah, bahkan dosanya telah diampuni. Dosanya telah diampuni Allah, dosa yang dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Begitupun beliau Rasulullah SAW tetap mengerjakan syariat. Dan Rasulullah SAW itu paling sedikit mengucap istighfar 70 kali dalam sekali duduk. Jadi perkataan tentang apabila seseorang itu telah mencapai makom ma'rifah, dia sudah boleh tidak sholat lagi, maka itu tidak benar. Itu tidak ada diajarkan dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah. Apabila ada seseorang yang mengaku-mengaku ya, dia pengamal tarekat Naqsabandiyah dan dia menyatakan dia sudah ma'rifah kepada Allah Ta'ala dan dia sudah tidak sholat lagi, maka pastikan dia itu adalah pembohong.
Jadi setinggi apapun makom kedudukan kita, setinggi apapun ilmu yang kita ketahui, kita tetap tidak boleh meninggalkan syariat. Karena tadi Rasulullah sendiri setinggi-tingginya, semulia-mulianya ya manusia tetap menjalankan syariat juga. Nah, ini memang sangat menarik untuk dikaji. Saya tidak tahu kata-kata ini awalnya muncul dari mana, ya. Mungkin bisa jadi dulu ada sekelompok atau sebagian orang yang mereka memang ingin menghancurkan nama baik tarekat ini, atau mereka ingin ya memburukkan tarekat ini, mengacaukan. Jadi seolah-olah mereka itu masuk ke dalam tarekat. Mereka belajar tarekat, mengikuti suluk, mengikuti adab-adab suluk, mempelajari adab-adab orang tarekat itu bagaimana, ya, bagaimana kedudukan orang tarekat itu. Dia mempelajari kurikulum tarekat, ya, dari mulai mungkin berzikir latifah qalbi, zikir ismujad, terus sampai makom ma'rifah. Dan setelah dia mengetahui semuanya, maka dia mencoba mengajar dan mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwasanya apabila kita sudah sampai makom ma'rifah, maka kita tidak perlu melakukan sholat lagi. Yaitu dia lakukan dengan tujuan untuk mencemarkan, untuk memburukkan dan menghancurkan kebaikan tarekat itu. Jadi siapapun orangnya, siapapun dia, dari keturunan manapun dia, apabila dia mengaku sudah makrifat dan tidak mengerjakan sholat lagi, maka wajib kita menolaknya. Karena saya sendiri dalam mempelajari ilmu tarekah ini dan guru-guru saya tidak pernah sekalipun meninggalkan syariat. Tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa, tidak pernah meninggalkan zakat, haji, dan sebagainya. Karena apa? Karena memang ilmu syariat ini tetap berlandaskan kepada ilmu tarekat ini tetap berlandaskan kepada syariat. Maka apabila ada suatu amalan tarekat yang mereka menyatakan boleh tidak sholat, maka ini adalah tarekatnya tidak benar, tarekatnya syaitan. Jadi peringatan bagi tuan-tuan ya yang ingin mempelajari ilmu tarekat, khususnya ilmu tarekat Naqsabandiyah ini, maka berhati-hatilah, carilah guru yang benar-benar mursyid. Guru tersebut mempunyai silsilah dan guru tersebut telah diangkat oleh guru sebelumnya dan mendapatkan ijazah untuk mengajarkan ilmu ini. Jadi banyak sekarang ya yang saya lihat dia baru belajar sedikit mengaku-ngaku menjadi guru, mencari murid mengajar, mengaku ahli tarekat, ahli ma'rifat, ahli hakikat, dan sebagainya. Inilah yang merusak ajaran dalam agama Islam tadi itu. Jadi supaya tuan-tuan ketahui bahwasanya ilmu tarekat ini adalah yang pertama tadi harus kita yakini bahwasanya ilmu tarekat ini adalah bersanad, bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu tarekat itu sendiri ya, dia mempelajari apa-apa saja yang bisa ya, apa-apa saja yang bisa mengotori hati kita dan kita harus tahu membersihkannya.
Jadi intinya ilmu tarekat tadi itu ya untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, membersihkan kolbu. Agar bersihlah ke hati kita tadi itu, kolbu kita, dari segala sifat-sifat yang tercela seperti ujub, ria, dengki, khianat, takabur, sum'ah, ghadab, bakhil, dan sebagainya. Dan kita telah berzikir mencuci kolbu kita dengan zikir yang diajarkan oleh mursyid, maka insya Allah nanti apabila hilang segala penyakit-penyakit yang dalam kolbu tadi itu, maka bergantilah dengan sifat yang terpuji. Apa itu sifat yang terpuji? Nah, seperti ikhlas, tawadu, ya, rendah hati, beramal karena Allah semata, mencari ridhonya Allah. Jadi inti daripada amalan tarekat ini adalah memperbanyak zikir untuk membersihkan hati. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, terutama bagi yang pemula mengamalkan ilmu tarekat ini, kerjakanlah. Kerjakan ilmu tarekat ini, ilmu zikirnya seperti yang diajarkan oleh guru mursyid. Ikhlaskan niat, ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Ya Allah, engkaulah yang ku maksud dan ridho engkau yang ku tuntut. Ingat, jangan sampai salah niat, karena banyak juga orang berzikir, ya, berzikir niatnya untuk ini supaya bisa begini, supaya sakti, supaya bisa melihat alam gaib. Nah, itu nggak perlu. Niat kita lurus, iktikadkan dalam hati. Ya Allah, hamba berniat memasuki jalan tarekat ini, ya Allah, untuk berjalan kepadamu. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Ya Allah, engkaulah yang ku maksud dan ridho engkau yang ku tuntut. Dan juga pesan saya buat para khalifah, dimanapun saja berada, apabila ada jemaah yang baru, maka kuat-kuatlah membantunya, membimbingnya, memberi nasihat agar jemaah-jemaah yang baru tetap semangat dalam mengerjakan ilmu zikir ini, ya. Mudah-mudahan dengan mengamalkan, ikhlas mengamalkan ilmu zikir ini setahap demi setahap, kita nanti mencapai yang namanya makom ma'rifatullah, yaitulah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan zat sifat asma dan af'alnya. Tapi yakinkan akan amalan ini bahwasanya memang benar di dalam kitab Syiros Salikin karangan Syekh Abu Somad Al-Falimbani, di situ dinyatakan tidak ada satu amal pun yang bisa menyebabkan engkau ma'rifah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya ma'rifah, melainkan dengan jalan tarekat ahli sufi ini, ya. Inilah ilmunya, namanya ilmu tarekat. Para pengamal tarekat itu disebut ahli sufi, ya. Jadi disebut dia tarekah ahli sufi. Nah, jadi kembali lagi sesuai dengan judul yang kita bicarakan tadi, apabila ada seseorang yang mengaku-mengaku dia sudah mencapai makom ma'rifat, namun dia meninggalkan syariat, tidak sholat, tidak puasa, maka wajib kita tolak, dan itu tidak benar. Dalam ajaran tarekat yang sebenar-benarnya, tarekat Naqsabandiyah ini khususnya, ya, tidak boleh bahkan meninggalkan ilmu syariat. Dan itu tidak pernah diajarkan bahkan oleh guru-guru kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi tuan-tuan sekalian, mungkin para jemaah yang masih baru, ya, menjalani ilmu tarekat tadi itu,
Mungkin nanti kalau mendengar kata-kata seperti itu, hendaklah dinafikan aja, jangan diacuhkan. Biarkanlah. Itu mungkin sengaja perbuatan orang yang ingin mencemarkan nama baik tarekat itu. Baiklah sahabat-sahabatku, dimanapun berada, para mursyidin, para mursyid, para khalifah, para syekh, dan para jemaah semuanya, itulah sekedar keterangan dari saya. Marilah sama-sama kita menolong agama Allah ini. Sama-sama kita memperjuangkan ilmu tarekat ini, mengembangkan dan menjaganya. Mudah-mudahan berkat para masyaikh, ya, kita semua mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.